kesehatan mental yang baik. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Septia Pratiwi dari kelas STR Keperawatan 2A dengan NIM P01720325037. Di sini saya akan membuat video dengan memenuhi mata kuliah keperawatan jiwa. Bayangkan kamu harus memilih antara bekerja sampai tumbang atau menyerah pada keadaan. Ini bukan cuma cerita fiksi, tapi realitas kesehatan mental di berbagai belahan dunia saat ini. Mari kita lihat faktanya. Yang pertama, di Eropa, tepatnya di Inggris, negara ini memiliki sistem pencatatan kesehatan mental nasional yang sangat detail. Namun, sedang menghadapi krisis kesehatan jiwa yang besar, di mana lonjakan kasus common mental health condition atau gangguan mental umum, khususnya anxiety atau kecemasan dan depresi. Berdasarkan laporan kesehatan di Inggris, 1 dari 5 orang dewasa hidup dengan gangguan mental umum akibat tekanan hidup modern. Tren ini melonjak drastis pada kelompok usia muda 16 sampai 24 tahun. Adapun faktor pemicu yaitu seperti faktor ekonomi, krisis biaya hidup, kecemasan terhadap isu global seperti perang atau konflik, serta waktu tunggu antrian fasilitas kesehatan yang terlalu lama membuat kondisi psikologis masyarakat di sana menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika kita bergeser ke Asia, tepatnya Korea Selatan, masalahnya berbeda. Korea Selatan menjadi contoh fenomena kesehatan jiwa yang sangat ekstrim dan khas di kawasan Asia Timur, di mana fenomena utama yaitu tingginya angka bunuh diri dan fenomena hikikomori atau isolasi sosial ekstrim. Berdasarkan data dan fakta, Korea Selatan secara konsisten memegang rekor sebagai negara dengan angka bunuh diri tertinggi di antara negara-negara Asia Timur lainnya. Bunuh diri menjadi penyebab kematian nomor 1 bagi usia remaja hingga usia 30 ke atas. Faktor pemicu yang pertama yaitu tekanan akademik yang luar biasa sejak kecil, budaya kerja yang sangat kompetitif, serta standar sosial yang tinggi. Selain itu, kolektivisme budaya Asia membuat masyarakat cenderung menyembunyikan masalah mental mereka karena takut dianggap gagal atau memalukan keluarga sendiri. Sementara di rumah kita sendiri, Indonesia, jutaan remaja mulai rentan mengalami depresi di tengah keterbatasan fasilitas medis kita. Sebagai konteks lokal, fenomena di Indonesia berfokus pada transisi kesadaran masyarakat dan keterbatasan akses layanan kesehatan mental. Fenomena utama, lonjakan gangguan mental emosional seperti kecemasan dan depresi pada remaja, serta masih tingginya angka gangguan jiwa berat yang tidak tertangani dengan layak. Data kesehatan nasional menunjukkan lebih dari 19 juta remaja dan dewasa di Indonesia mengalami gangguan emosional, dan sekitar 12 juta diantaranya mengalami depresi. Adapun faktor pemicu yaitu pengaruh media sosial, tekanan ekonomi keluarga, dan literasi finansial menjadi pemicu stres pada generasi muda. Dari sisi penanganan, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan fasilitas. Layanan psikiatri dan keperawatan jiwa mayoritas menumpuk di kota besar, khususnya Pulau Jawa. Sementara di daerah pelosok, minimnya edukasi membuat praktik pasung masih sering ditemukan pada penderita gangguan jiwa berat. Menurut WHO, kesehatan jiwa bukan sekedar tidak adanya gangguan mental. WHO mendefinisikan ketika seseorang tersebut merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Mengacu pada regulasi kesehatan nasional terbaru, di mana menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Sebagai garda terdepan, perawat memiliki peran yang sangat luas, mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Bukan cuma merawat yang sedang sakit di rumah sakit melalui peran kuratif dan rehabilitatif, tapi juga bergerak di masyarakat untuk mematahkan stigma. Adapun peran perawat, yang pertama, peran promotif dan preventif atau pencegahan dan edukasi.
Perawat mengedukasi masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap gangguan jiwa dan mengajarkan cara manajemen stres yang sehat di komunitas, sekolah, atau tempat kerja. Yang kedua, peran kuratif atau asuhan keperawatan jiwa. Di rumah sakit atau puskesmas, perawat melakukan pengkajian holistik, membantu pasien mengontrol halusinasi atau perilaku kekerasan, serta mengelola pemberian obat atau kolaborasi medis secara aman. Yang ketiga, peran rehabilitatif atau pemulihan. Perawat membantu pasien jiwa agar bisa mandiri kembali melalui latihan aktivitas sehari-hari dan mendampingi proses reintegrasi mereka agar bisa diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Peran yang keempat yaitu peran edukator dan support bagi keluarga. Perawat menjadi jembatan bagi keluarga sebagai caregiver agar mereka tahu cara merawat pasien di rumah sakit dan mencegah terjadinya kekambuhan mereka. Kesehatan jiwa adalah hak kita semua. Jadi mari kita sama-sama peduli karena pada akhirnya tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Yuk, mulai peduli pada mental kita dan sesama. Itulah penyampaian materi tentang keperawatan jiwa dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.